rapat forum konsultasi publik Komunitas RSUD Jurnalis Kunkom, Senin Ketua Dewan Pengawas DLUD RSUD Kabupaten Kunkom, para wadir 12 Juni 2023. RSUD Kabupaten Kunkom, Ketua Komite, Ketua ID Cabang Kunkom, Ketua PPNI Kunkom, serta hadirin yang saya hormati. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Ide Saya Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat asuh Ketua Nugraha Ide, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Forum Konsultasi Publik tentang Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Hadirin yang kami hormati, acara pertama pada hari ini diawali dengan doa bersama. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Marilah kita panjatkan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin kami silakan duduk kembali. Acara diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan RSUD Kabupaten Klungkung oleh Wadir Pelayanan kepada Bapak Wadir dipersilakan. Bu Wadir dipersilakan. Terima kasih sebelumnya yang memberikan kami janji Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agama Santi. Salam Rahayu, izin kami perkenalkan Bapak Direktur yang sedianya membuka forum konsultasi publik hari ini, tapi karena beliau sebentar akan ada misi Bupati ke komunitas yang beliau menugaskan kami di keluarga pelayanan dan penunjang untuk mengikuti atau mengawal untuk rapat konsultasi publik pada hari ini. Sebelumnya yang hormat wakil sekretaris, izin tadi yang sekretarisnya sekretarisnya bisa sendiri sini. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Organisasi yang langsung serta staf yang kami hormati, para camat Kabupaten Klungkung yang mewakili yang hadir pada hari ini, kemudian para ketua profesi ada ini yang saya hormati, kemudian para komite yang hadir pada hari ini yang saya hormati, yang kami hormati Desa Adat semua yang hadir Bapak ini undangan kami, kemudian yang kami hormati jajaran manajemen Kabupaten Klungkung, para yang hadir, kemudian dari jurnalis yang saya hormati, semua Bapak sudah hadir pada pagi hari ini. Pertama tentunya mari kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bersama Ibu. Hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk melaksanakan forum konsultasi publik. Kami salah satu pelayanan publik yang di Kabupaten Klungkung, juga salah satu persyaratan tahun ini kami diajukan oleh Pemda Klungkung untuk mendapatkan penilaian untuk pelayanan publik sesuai amanat undang-undang nomor 25 tahun 2009 maupun PP nomor 96 tahun 2012 mengamanatkan agar setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengikut sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mungkin sebentar kami mohon
pendidikan, jadinya kami terus melakukan pengembangan layanan sebagai amanat karena kita memang sudah mempunyai rumah sakit rujukan mungkin sebentar karena kemarin COVID 3 tahun, jadinya kita belum pernah bertemu langsung dengan unsur masyarakat, walaupun ini sudah terus disosialisasikan lewat media sosial kami. Jadinya pada hari ini kami mohonkan ada masukan dari seluruh komponen masyarakat. Kepala Puskesmas juga terima kasih nih dari perwakilan sudah hadir juga hari ini sebagai jejaring kami di dalam memberikan pelayanan masyarakat. Jadinya pada hari ini kami mohonkan kepada masyarakat ada masukan, kemudian saran. Kita harapkan dengan terus berbenah yang sudah didukung sebagai rumah sakit kelas B pendidikan memberikan layanan masyarakat, terus meningkatkan mutu layanan dengan pengembangan layanan, tentunya juga dengan inovasi dan pengembangan layanan kita harapkan terjadinya peningkatan kepuasan masyarakat. Mungkin itu yang kami sampaikan pada hari ini dengan resmi atas nama Bapak Direktur Forum Konsultasi Publik DRSUD kami hukum kami mendapatkan. Terima kasih kami dari Bapak Santi. Salam Rumah Santi. Acara selanjutnya yaitu Forum Konsultasi Publik tentang Standar Pelayanan RSUD Kabupaten Kelungkung oleh tim. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Beberapa jam ke depan, kita yang akan memandu untuk pelaksanaan forum konsultasi pelayanan publik. Terima kasih kepada pelayanan yang sudah membuka rapat forum konsultasi publik ini. Nah, forum konsultasi publik ini yang awali dengan paparan profil secara umum RSUD Kabupaten Kelungkung. Namun sebelumnya, yang terhormat Ibu Wadir Pelayanan, Ibu Dewas sekaligus sebagai mewakili Kepala Dinas, Bapak Kabak Organisasi serta staf, para bendesa, para camat, dari utusan Rumah Sakit Bima Santi yang sudah hadir, dan para kawan kabit dan pimpinan profesi organisasi profesi yaitu EDI dan BPNI, dan begitu juga jurnalis yang hadir pada pagi hari. Ya, untuk mempersingkat proses yang duduk saja, karena Rumah Sakit Kelungkung ya itu pada awalnya adalah mulanya itu adalah sebagai base camp penampungan dari gempa Gunung Agung di tahun 1963, itu dijadikan rumah sakit tipe D. Selanjutnya di tahun 1988 dari tipe D itu Rumah Sakit Kelungkung itu menjadi rumah sakit tipe C. Setelah itu berdasarkan atas keputusan Bupati Kelungkung di tahun 2011, Rumah Sakit Kelungkung itu ditunjuk sebagai pengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Nah, di tahun 2017 dengan keputusan Gubernur itu kita menjadi Rumah Sakit tipe B dengan rumah sakit juga Rumah Sakit Pendidikan yang Universitas Unisa. Di tahun 2019 kita memperoleh akreditasi Rumah Sakit Paripurna, dan di masa pandemi COVID kita juga melayani pelayanan COVID, dan di tahun 2023 kita kembali mendapatkan akreditasi Rumah Sakit Paripurna. Berarti kita berturut-turut 3 kali mendapatkan akreditasi paripurna.
Ya, dalam memberikan pelayanan tentunya kita mempunyai motto, yaitu falsafah kita adalah kesembuhan dan kepuasan Anda adalah kebahagiaan kami. Tentunya ya setiap pelayanan yang kita berikan, motto kita adalah kesembuhan dan kepuasan dari pasien. Nah, setelah itu kita untuk menjalankan falsafah itu kita mempunyai motto, yaitu cermat. Ya. Kita memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, ramah, mantap, akurat, dan tertib administrasi dalam lingkungan rumah sakit yang bersih, sehat, rapi, dan indah. Tentunya dalam pelaksanaan falsafah kita mempunyai motto cermat. Nah, ini yang kita laksanakan ya oleh jajaran rumah sakit. Ya, nilai dasar yang kita pergunakan yaitu adalah ya nilai gerakan masyarakat santun dan inovatif yang menjadi backgroundnya Kabupaten Klungkung, dan juga RSUD mempunyai ya Geniastu, gerakan peningkatan kepuasan dan mutu layanan. Selain itu kita juga mempunyai nilai dasar dalam memberikan pelayanan yaitu berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, serta untuk kita di Rumah Sakit Klungkung mempunyai ya nilai dasar dalam memberikan pelayanan yaitu padi unggul, profesional dalam memberikan pelayanan, adil, dapat dipercaya oleh masyarakat, integritas tinggi, dan sasaran yang terakhir itu adalah unggul di dalam pemberi pelayanan. Ya, visi dari dan misi RSUD Kabupaten Klungkung yaitu kita mempunyai visi rumah sakit terbaik serta unggul dalam pelayanan spesialistik dan wahana pendidikan di Bali Timur. Itu yang terus kita gaungkan, bahwa visi rumah sakit Klungkung adalah rumah sakit layanan spesialistik dan menjadi wahana pendidikan di Bali Timur. Bukan kedepannya adalah ya rumah sakit pendidikan satelit, namun nanti kita harapkan menjadi rumah sakit pendidikan utama. Ya, misi kita adalah memberikan layanan kesehatan spesialistik yang bermutu. Ya, di sana mengandung arti bahwa kita tetap mengutamakan pelayanan, ya terutamanya pelayanan spesialistik yang nanti yang bisa ya menjadi ya target kita ke depan adalah pelayanan spesialistik yang paripurna, sehingga kita akan bisa mengurangi rujukan-rujukan khususnya yang rujukan yang memerlukan pelayanan spesialistik. Kedua, memantapkan status sebagai RSU kelas B pendidikan kita terus. Ya, kemarin itu kita dilakukan visitasi, kita adalah lulus rumah sakit pendidikan satelit untuk Universitas Unisa, dan kita pun akan mengembangkan dengan rumah sakit yang lainnya yang ada di wilayah Bali. Mengembangkan pengelolaan rumah sakit secara profesional, tentunya di dalam ya pengelolaan ya Badan Layanan Umum Daerah ya, kita mempunyai komitmen bersama ya, tentunya selain kita adalah peningkatan pelayanan profit untuk mencari ya biaya operasional rumah sakit, tentunya di dalam Badan Layanan Umum Daerah kita memang diamanatkan untuk non-profit, tetapi tetap kita meningkatkan pelayanan yang bisa membiayai layanan kita sendiri. Ya, mengembangkan layanan kesehatan spesialistik. Mudah-mudahan nanti ya kita kalau tidak salah punya 2 dokter spesialistik yang nanti bisa kita kembangkan ya untuk kedepannya untuk pelayanan spesialistik. Ya, ya dari ya. Nah, struktur organisasi ya kita mengacu pada struktur organisasi SOTK tahun 76 tahun 2021 dan perubahan-perubahannya. Tentunya kita juga melakukan ya perampingan atau penyederhanaan. Yang dulunya itu adalah ada eselon 4, sekarang secara murni sudah eselon 4-nya itu sudah di merger atau dihilangkan menjadi jabatan fungsional yang disetarakan. Di sini ada beberapa jabatan fungsional, yang administrator kesehatan, ada humas, ada analis
analisis humas, ada analisis kebijakan, itu yang kita punya. Dan secara struktur kita RSUD Hukum itu adalah ada 3 wadir dan 7 kepala bagian dan kepala bidang, dan dibantu oleh jabatan-jabatan fungsional dan oleh para komite dan kepala instalasi. Lanjut. Nah, jumlah ketenagaan kita sekarang ini itu berjumlah 1119. Mungkin ini cukup besar, dan itu didominasi oleh tenaga kontrak. Berarti jumlah PNS kita 364 orang dan CPNS 106 orang, itu dengan kontrak daerah 14 orang, kontrak BLUD 110 orang, dan kontrak jasa itu yang cukup tinggi 523 orang. Mungkin kita didukung dimanapun, mungkin di pelayanan baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit mungkin tenaga kontrak yang mendominan. Lanjut. Nah, instalasi-instalasi yang ada di RSUD Kabupaten Klungkung yaitu di rawat jalan, ada unit poliklinik bedah, ada unit poliklinik non bedah, ada unit poliklinik khusus, unit hemodialise, ada endoskopi, EEG, ruang hemodialisis, dan instalasi rawat jalan terdiri. Nah, sekarang ada, sesuai dengan SK Bupati, SK Direktur, sekarang ruang ini sudah mempergunakan yang kemarin ruang apel itu sudah berganti, itu sudah dipergunakan nama-nama desa, beberapa nama desa yang ada di wilayah Kabupaten Klungkung. Instalasi rawat darurat dan rawat intensif itu ada unit gawat darurat, ada ICU, ada HCU dan medikal subikal MS. Dengan ruang gawat darurat yaitu ada 2 ruangan, yaitu ICU dan ICCU. Di instalasi rawat maternal itu ada unit connect, ada perinatologi itu dengan ruang connect, ruang perawatan, dan ruang perinatologi dan ruang objek. Ini yang kelima, ada instalasi farmasi yang melaksanakan untuk kegiatan kefarmasian di unit rawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap. Ada instalasi laboratorium, kita sudah memiliki patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, dan unit laboratorium biomolekular, dan unit PDRS. Yang untuk unit-unit pelayanan penunjang yaitu ada instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit. Di sini dia terdiri dari unit pemeliharaan alat elektromedis dan unit perencanaan dan pemeliharaan gedung dan prasarana rumah sakit. Dan di instalasi kesehatan lingkungan kita ada unit pengelolaan air bersih dan unit pengelolaan sampah dan limbah. Ini yang kita kelola untuk layanan IKLRS-nya. Instalasi layanan informasi pengaduan, promosi kesehatan meliputi unit layanan informasi pengaduan, unit promosi kesehatan, dan unit technician. Ada instalasi CPNS dan teknologi informasi, ada unit loket pendaftaran, ada unit loket pendaftaran CPNS rawat jalan dan rawat inap terpadu, dan unit teknologi informasi. Nah, ini yang kita kembangkan. Nah, di instalasi CSSD dan laundry terpadu yang meliputi unit CSSD dan unit laundry. Nah, ini kedepannya dengan pengelolaan BLUD kita akan menjadikan unit ini sebagai center revenue. Dia bukan sebagai penghabis anggaran atau unit cost. Itu kedepannya. Dan kita sedang menyusun pola tarif dan pedoman juga SK-SK yang berkaitan dengan instalasi CSSD bukan lagi sebagai unit cost tetapi sebagai center revenue. Nah, instalasi selain ada instalasi ambulan keamanan kebersihan pertamanan, ini mencakup ambulan keamanan kebersihan pertamanan dan unit rumah tanggaan. Instalasi rekam medik dan medical legal ini yang kita sudah pergunakan inovasinya dengan
rekam medik elektronik. Instalasi diklat dan penelitian, ada instalasi pemulasaran jenazah, instalasi misi, instalasi bedah sentral, dan instalasi radiologi. Nah, layanan spesialistik yang kita laksanakan yaitu ada spesialistik dasar yang terdiri dari layanan penyakit dalam, bedah objek, anak, dan saraf. Sedangkan subspesialistik ada subspesialistik bedah, penyakit dalam, kesehatan anak, objek, paru konsultan imunologi, dan spesialis konsultan transfusi darah. Ada gigi mulut dan spesialis lainnya seperti mata. Ya, sebagian besar ya kita sudah bisa layani di RSUD Kelungkung. Nah, ini jenis pelayanan di Rumah Sakit Kelungkung berdasarkan atas SK dan Direktur Rumah Sakit, dan inilah yang jenis layanan yang nanti kita kaitkan dengan standar pelayanan sebanyak 22 jenis layanan yang ada di Rumah Sakit Kelungkung. Selanjutnya itu yang kita bisa sampaikan, bahwa kita pun ada beberapa inovasi yang kita miliki seperti inovasi Genia Sada, Diterjagel, ya masih ada inovasi rekam medis, Santi Padu, masih ada beberapa ya inovasi yang kita miliki untuk meningkatkan mutu pelayanan kita menuju pelayanan paripurna di Rumah Sakit Kelungkung. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan saya serahkan untuk selanjutnya ya kita akan memaparkan tentang ya standar pelayanan yang terdiri dari 22 jenis layanan draft. Nah, sehingga nanti diusahakan ya bapak ibu-ibu yang hadir nanti akan memberikan masukan sehingga ya wadah FKP ini, forum konsultasi publik ini bisa memberikan ya kita masukan saran untuk penetapan standar pelayanan yang akan menjadikan ya maklumat janji pelayanan kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, dan untuk selanjutnya untuk pelayanan publik akan dibawakan oleh Bu Dr. Ratna. Izin kami meneruskan terkait forum konsultasi publik RSUD Kelungkung. Jadinya forum konsultasi publik ini mengacu dari Permen RB nomor 16 tahun 2017. Adapun yang melatar belakangi seperti yang kami sampaikan tadi, ini merupakan amanat undang-undang untuk mengikut sertakan masyarakat. Kemudian pelibatan masyarakat ini perlu diwujudkan, perlu koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, di mana sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 maupun PP nomor 96 tahun 2012 mengamanatkan agar setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengikut sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ini jadinya pada hari ini kami berusaha mengundang tentunya dari dinas terkait, dari dinas kesehatan, kemudian dari bagian organisasi yang akan mendampingi kami di dalam tentunya dokumen-dokumen di dalam pelayanan publik. Jadinya harapan kami dari masyarakat, dari para camat yang mewilayahi masing-masing kecamatan, kemudian tentunya kami dari pendesa terdekat karena wilayah Kelungkung RSUD ini ada masyarakat Kuning, kemudian pedagang yang kami harapkan ada saran masukan ya. Dan dari wujud pelibatan masyarakat ini dapat berupa bentuk kerjasama, mungkin beberapa kerjasama sudah kami jalin, kemudian pemenuhan hak dan kewajiban atau peran aktif dalam penyusunan kebijakan. Forum konsultasi publik ini merupakan kegiatan dialog, kemudian diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dengan publik untuk membahas antara lain rancangan kebijakan. Jadinya rancangan kebijakan yang akan kita
kerangka di RSUD Kelungkung, kemudian penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Seperti kami sampaikan, karena kami pelayanan publik, apalagi RSUD Kelungkung, salah satu mungkin OPD yang cukup besar melakukan pelayanan publik, seperti tadi disampaikan, kami ada SDM sudah 1.200 sekian, kemudian